Lipid merupakan kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K, monogliserida, digliserida, trigliserida, fosfolipid, dan lain-lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji kelarutan lipid, yaitu dengan cara menyiapkan 5 buah tabung reaksi yang berisi dengan 1 mili air suling atau aqueous, 1 mili alkohol 96%, 1 mili larutan kloroform, 1 mili larutan N-heksan atau ether, dan 1 mili larutan Na2CO3 0,5%. Masing-masing larutan tadi ditetesi dengan 2 tetes minyak kelapa yang digunakan untuk menguji kelarutan antara minyak kelapa dan 5 sampel tadi. Hasilnya pada tabung pertama yaitu menggunakan air suling, hasilnya tidak larut karena air suling bersifat netral. Pada tabung kedua menggunakan alkohol 96% juga tidak larut karena alkohol bersifat polar sedangkan minyak kelapa bersifat nonpolar. Hal itu karena prinsip like dissolve like, yaitu senyawa hanya larut dalam larutan sejenis. Pada tabung ketiga dengan menggunakan N-heksan, hasilnya larut karena N-heksan dan minyak kelapa sama-sama bersifat nonpolar. Pada tabung keempat yaitu menggunakan kloroform, hasilnya juga sama larut karena larutan kloroform dan larutan minyak kelapa sama-sama bersifat nonpolar. Pada tabung kelima menggunakan larutan Na2CO3 yaitu hasilnya membentuk emulsi. Hal ini terjadi karena Na2CO3 bersifat basa, sehingga terjadi reaksi saponifikasi atau reaksi penyabunan. Uji keasaman minyak. Pertama, ditetesi 2-3 tetes minyak kelapa ke dalam porselin tetes. Lalu, dilakukan uji keasaman dengan mencelupkan indikator pH. Kemudian, diamati perubahan yang terjadi pada indikator pH tersebut. Diulangi percobaan tersebut terhadap minyak tengik juga. Lalu, didapat hasil pH keduanya 5. Uji Salkowski. Uji Salkowski adalah uji untuk mengidentifikasi adanya kolesterol di dalam sampel. Uji ini menggunakan pelarut kloroform dan asam sulfat sebagai pemutus ikatan ester pada lipid. Jika positif, maka akan terdapat berwarna merah pada atas larutan dan endapan berwarna kuning dengan fluorens berwarna hijau. Cara kerjanya, pertama, kita siapkan 4 buah tabung reaksi yang bersih dan kering. Lalu, di masing-masing tabung reaksi, kita tetesi sebanyak 5 tetes minyak ikan, minyak kelapa, minyak tengik, dan mentega. Lalu, tambahkan 2 mili kloroform di masing-masing tabung reaksi. Kemudian, kita tambahkan asam sulfat sebanyak 10 tetes ke dalam tabung reaksi tersebut. Lalu, kocok hingga homogen. Kemudian, amati perubahan yang terjadi selama 30 menit. Hasilnya, pada minyak kelapa, larutan berwarna putih sehingga tidak terdapat kolesterol. Kemudian, pada minyak tengik terdapat berwarna merah pekat sehingga minyak tengik mengandung kolesterol. Kemudian, pada minyak ikan menghasilkan warna kecoklatan sehingga dapat disimpulkan bahwa minyak ikan mengandung kolesterol. Kemudian pada mentega terdapat endapan berwarna merah sehingga mentega mengandung kolesterol. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji Lieberman-Bucher. Pertama, siapkan 3 tabung reaksi. Masing-masing tabung reaksi diisi dengan 5 tetes minyak kelapa, 5 tetes minyak ikan, dan 5 tetes kolesterol 0,5%. Lalu tambahkan kloroform 2 mili. Alasan penambahan kloroform ialah sebagai pelarut karena bersifat nonpolar. Kemudian tambahkan pula 10 tetes asam asetat anhidrid. Alasan penambahan asam asetat anhidrid yaitu untuk mengetahui atau mengidentifikasi gugus sterol. Tambahkan 2-3 tetes asam sulfat pekat untuk mengidentifikasi warna. Lalu kocok dan diamkan berapa detik.